Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Nah, hibail kiram, setelah kita bicara Palestina yang jauh di sana saudara, kali ini kita kembali ke negeri kita, Indonesia. Saya mau tanya semua, cinta Indonesia? Sayang Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Mau Indonesia menjadi negara yang berkah? Betul. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Subhanallah, ini janji dari Allah sekaligus jaminan dari Allah. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk desa-desa, perkampungan-perkampungan, negeri-negeri di mana saja saudara, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim barakat, maka niscaya akan kami buka bagi penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard. Saudara, baik yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Subhanallah, saudara. Artinya di sini ada jaminan dari Allah, ada janji dari Allah. Kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka negeri tersebut pasti akan diberkahi, saudara. Diberkahi lautnya, diberkahi daratnya, diberkahi hutannya, diberkahi buminya, diberkahi masyarakatnya, diberkahi ekonominya, diberkahi keamanannya, diberkahi pendidikannya, diberkahi pejabat dan rakyatnya, diberkahi bangsa dan negaranya. Ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha menepati janji? Yakin, percaya, beriman, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi Allah udah janji itu, saudara. Kalau orang bertakwa boleh gak korupsi? Boleh gak korupsi? Gak boleh, saudara. Bagaimana negeri mau berkah? Korupsi dibiarkan, koruptor dipelihara. Bu, saya mau lihat ibu-ibu, Bu. Oh ada, alhamdulillah. Oh ada di sono juga, Bu. Kumaha damang, sadayana damang. Alhamdulillah abdi mata tengartos bahasa Sunda, ngartosnya sedikit, Bu. Bu, baik semua, Bu ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, korupsi jahat gak? Jahat gak? Jahat gak? Nah maka itu saudara, korupsi ini harus kita jadikan musuh bersama. Saya heran saudara, kesian. Maling ayam digebugin sampai bonyok, ada yang mati lagi. Maling jemuran digebugin sampai bonyok, ada yang mati lagi. Betul? 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 Saudara, ada maling ayam, serahin ke polisi, saudara, disidang, diadili, penjara 1 tahun. Ada maling jemuran, penjara 1 tahun. Ada maling sendal di musola, tangkap, serahin polisi, diadili, disidang, dipenjara 1 tahun. Giliran korupsi, korupsi 271 triliun, penjaranya 6 tahun. Yeay, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih orang Ciawi Gebang, jujur, nih yang ada di sini nih. Kalau Anda dikasih 271 triliun di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Mau gak? Yoyok juga mau. Semalam saya ceramah sama saya punya guru Kiai Sukron Makmun, saudara. Kiai Sukron bilang apa? Jangan 6 tahun, 7 tahun juga saya mau. 271 triliun. Lu tahu gak 270 triliun? Pernah lihat? Sama. Masya Allah, 271 triliun. Itu nolnya berjejer. Kita hitung-hitung Anda. Nih, mau tahu nih 271 triliun? Mau tahu gak? Mau tahu gak? Kalau orang sehari makan 1 miliar. 1 hari 1 miliar. Ki Oyok ketawa, makan apaan tuh?
Tuh yang makan 1 miliar sehari tuh makan kereta. Itu dia tuh makan jalan tol. Serem-serem makanannya. Bukan makan tahu Sumedang. Tahu Sumedang 1000 udah banyak, betul? Udah, mau gak tahu 271 triliun? Mau tahu gak? Mau tahu? Kalau ada orang makan satu hari 1 miliar, berarti 1 tahun nasional 365 hari. Berarti hanya 365 miliar. Belum 1 triliun tuh. Kalau punya 1 triliun makannya 3 tahun. 1 triliun 3 tahun. 271 triliun. Lu hitung. 1 triliun bisa makan 3 tahun. Bagaimana 271 triliun? Itu kalau dihitung, saudara, secara akurat, saudara. Kalau 1 hari 1 miliar, saudara, 271 triliun, saudara, makan tiap hari 1 miliar, baru habis selama 742 tahun. Masya Allah, ada umur lu segitu. 742 tahun. Kalau rata-rata umur umat Nabi alaihi salatu wassalam 63 tahun, saudara, maka uang 271 triliun dengan makan setiap hari 1 miliar bisa 11 keturunan. 11. Di sini anak muda, cucu aja belum ada anak, sampai 11 keturunan. Saya mau tanya, banyak apa dikit tuh? 271 triliun, banyak apa dikit? Ayo semuanya jawab yang kompak, dikit atau banyak? Kecil atau besar? Kecil atau gede? Yakin? Yakin? Jadi koruptornya kurang ajar tidak? Biadab tidak? 6 tahun di penjara. Iya. Habib Hanif, saudara, cuman ngomong abah baik-baik saja, setahun di penjara. Habib Hanif ditanya, saudara, ada rekaman cuman mengatakan alhamdulillah, abah, maksudnya abah saya nih mertuanya, alhamdulillah abah baik-baik saja. Dituntut katanya menyebarkan kebohongan, 1 tahun di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya ikut-ikutan. Habib Hanif kasih tahu, Pak, ini orang pada bingung keadaan abah bagaimana. Bikin rekaman dah dikit, kita bikin dah rekaman video. Mending lama, mending film dikit. Saya cuma ngasih kabar kepada para habaib, para ulama, keluarga, sahabat, kerabat. Alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah. Dituntut 6 tahun. Vonisnya 4 tahun. Begitu di pengadilan tinggi tetap 4 tahun. Begitu di begitu di Mahkamah Agung, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Saya mau kasih tahu nih, Nabi ngajarin kita, para sahabatnya ngajarin kita. Kalau kita ditanya, walaupun kita sehat, saudara, ditanya orang, bagaimana anda kabarnya? Jawablah, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah itu bukan ngebohong. Itu ajaran Nabi, saudara. Walaupun kita sakit, saudara. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika keluar dari rumah Nabi, tatkala, saudara, Nabi sakit. Tatkala Nabi sakit alaihi salatu wassalam, para sahabat bertanya, saudara, bagaimana keadaan Nabi? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saudara, Nabi bikhair, alhamdulillah. Nabi, kenapa? 1, untuk menunjukkan tetap rasa syukur kepada Allah. Ya, hari itu kita sakit, tapi berapa tahun Allah kasih kita sehat, saudara. Yang kedua, untuk kita tidak mengeluh, jangan ngeluhin Allah kepada manusia. Yang ketiga, untuk menanamkan optimisme agar kita cepat sehat, saudara. Yang keempat, sekaligus itu merupakan doa supaya kita disembuhkan oleh Allah, bukan bohong. Itulah Indonesia. Ngomong baik-baik saja setahun, saya 2 tahun, ditambahin lagi 2 tahun tahanan kota, nggak boleh keluar kota. Kacau tidak? Yang korupsi 271 triliun cuma 6 tahun.
Saya mau tanya, itu adil apa enggak? Jawab, adil apa enggak? Nah, kira-kira kita terima atau tidak? Ridho atau tidak? Makanya kalau enggak ridho, bergerak. Bukan jangan maling ayam aja yang kita uber-uber. Jangan maling sendal aja kita uber-uber. Jangan maling jemuran aja kita uber-uber. Koruptor triliunan yang menyusahkan rakyat, yang menghancurkan Indonesia, kejar rame-rame, seret, adili oleh rakyat, hukum mati mereka, saudara, betul? Takbir. Setuju tidak koruptor dihukum mati? Setuju tidak? Setuju tidak? Potong balanya. Wah, Habib ekstrim banget. Saudara, di Arab Saudi koruptor potong kepala. Di Indonesia koruptor potong masa tahanan. Kacau tidak? Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kacau di negeri, saudara. Makanya saya mau minta tolong, kalau ada maling ayam jangan digebugin sampai mati, lu tega banget lu ah. Ada maling ayam, tangkap, serahin ke polisi. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga ada maling jemuran, lu jangan gebugin sampai mati. Jangan, tangkap, serahin ke polisi, biar hukum yang menentukannya. Setuju tidak? Jawab Bang Kompak, setuju tidak? Begitu juga maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut lagi. Udah sendal butut dicolong masih digebugin, tega banget ah. Jangan. Yang begitu tangkap, serahin ke RT, serahin ke Pak RW, atau serahkan ke polisi. Setuju? Setuju? Tapi yang korupsi triliunan, kejar mereka, seret, bawa ke pengadilan rakyat. Yang begitu yang harus dihukum mati, bukan maling-maling rakyat kecil, betul? Takbir. Tapi jangan salah paham. Jangan mentang-mentang saya ceramah begini, maling sendal, gue dibela Habib. Awas lu nyolong lu. Awas, jangan. Saya nggak bela maling sendal, betul? Saya nggak bela maling jemuran, betul? Saya nggak bela saudara maling kecil, bukan. Saya cuma mau membandingkan. Harus adil. Mestinya koruptor besar yang membangkrutkan negara, itu yang harus mereka dimasukkan ke penjara, bahkan kalau perlu dihukum pancung. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa harus dihukum pancung, Habib? Apa dalilnya? Dikit-dikit aja dalil, ngerti dalil juga enggak. Saya mau tanya nih, orang kalau mencuri, saudara, mencuri dalam Islam itu, saudara, nisabnya itu cuman 1/4 dinar, saudara. 1 dinar itu, saudara, kurang lebih 4,25 gram emas, saudara. Taruhlah 5 gram. Kalau 5 gram emas kali harga emas sekarang 1,5 juta, kali 5 cuman 7,5 juta. 1/4 dari itu dicuri, saudara, itu sudah dipotong tangan. Mencuri 2 juta, potong tangan. Itu hukum syariat, saudara. Nah, kalau hukum mencuri 2 juta potong tangan, ya 271 triliun potong kepala dong. Setuju? Setuju? Setuju tidak? Setuju? Nah, sekarang saya mau tanya semuanya, siap lawan koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir! Nah, pokoknya saya minta di mana-mana dukung. Kemarin Bapak Presiden Prabowo sudah mengatakan, saya akan kejar para koruptor sampai ke Antartika, saudara. Nah, sekarang kita minta Presiden gak usah ke Antartika, kejauhan. Kejar aja itu koruptor di antara kita, betul? Setuju? Setuju? Kemarin 207 triliun divonis 6,5 tahun. Marah Bapak Presiden Prabowo. Dia katakan itu harus dihukum 50 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau kita dorong Bapak Presiden Prabowo perang melawan koruptor, kalau coba-coba para koruptor melawan presiden, mau menjatuhkan presiden karena mereka tidak mau dihukum, siap bela presiden? Siap ganyang koruptor? Nah,
Makanya ini Prabowo mesti dengar, jangan takut, jangan takut. Presiden jangan takut, dia punya wewenang. Beliau orang nomor 1 di Indonesia saat ini. Hukum ada di tangannya. Lawan semua koruptor, rakyat semua akan bela presidennya. Betul? Takbir. Masya Allah. Ini kalau diterusin nih capek juga, saudara. Ya oke teman-teman semua, itu tadi ceramah dari Habib Rizik. Seperti biasa dia masih menyinggung terkait masalah korupsi di negara kita ini yang semakin merajalela. Dan menariknya tadi Habib Rizik juga menyinggung soal masa tahanan seorang yang sudah merugikan negara 271 triliun yang hanya divonis dengan hukuman 6,5 tahun. Dan dari situ Habib Rizik juga flashback ya, cerita terkait masalah dulu waktu di zaman rezimnya Jokowi dia juga pernah dituntut 6 tahun penjara, padahal itu cuma beliau mengatakan waktu ditanya oleh media tentang keadaannya setelah pulang dari Arab Saudi, dan dia mengatakan bikhair, alhamdulillah baik-baik saja. Dengan ucapan seperti itu Habib Rizik didakwa didakwa kasus penyebaran kabar bohong dan hoax hasil tes swab rumah sakit Umi. Jaksa waktu itu ya tetap menuntut Habib Rizik 6 tahun penjara, walaupun pada akhirnya banding dan di Mahkamah Agung akhirnya divonis 2 tahun penjara. Dari situ ada perbedaan perlakuan hukum ya, hanya mengatakan baik-baik saja itu dikejar-kejar dengan hukuman 6 tahun penjara. Dan dengan korupsi sebesar 271 triliun itu hanya divonis 6,5 tahun, walaupun jaksa katanya akan banding ya terkait hukuman tersebut. Dari sini kita melihat memang sangat beda ya sangat beda perlakuan hukum seorang yang kritis terhadap pemerintah dengan seorang yang merugikan negara. Dan semoga tapi mungkin itu di zaman rezim Jokowi seorang yang kritis diperlakukan seperti Habib Rizik, dan semoga saja di pemerintahan yang baru sekarang yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto itu tidak melakukan hal yang sama, walaupun waktu dulu kampanye beliau sering mengatakan bahwa akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Semoga saja dalam hal memperlakukan orang yang kritis terhadap pemerintah tidak sama ya, karena memang banyak di rezim Jokowi itu beberapa aktivis, tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan itu merasakan bagaimana kejamnya pemerintahan waktu itu, kejamnya dengan kriminalisasi kasus yang sebenarnya mengada-mengada ya, dicari-cari kesalahan dari seorang yang kritis terhadap pemerintah. Oke, semoga apa yang disampaikan Habib Rizik tadi mencerahkan kita, menambah ilmu kita, dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.